Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita mengucap syukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada pagi yang indah ini kita memasuki hari yang baru dan kita siap untuk menjalani aktivitas kita. Tuhan masih mempercayakan kita hari yang baru. Sebagai tanda ucapan syukur kita, kerendahan hati kita, bukti kebergantungan kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepadanya, merendahkan diri dalam doa ucapan syukur dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dalam Anakmu Yesus Kristus. Pujian syukur hanya kepadamu Tuhan. Kami bersuka cita ya Tuhan di pagi yang indah ini. Kami bisa memasuki hari yang baru. Tuhan masih mempercayakan kepada kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami menyatakan bahwa kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah kerinduan kami ini ya Tuhan, untuk memasuki hari yang indah ini, kami datang Tuhan kepadamu dan Engkau kiranya berkenan berfirman kepada kami. Sehingga firman-Mu itu Tuhan menjadi suluh dan pedoman bagi langkah kami untuk hari ini dan ke depannya. Kiranya Engkau bersabda kepada kami Tuhan, dan kiranya Tuhan melayakkan kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kami bisa mengerti, memahami, dan mendengarkan apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kami pada pagi yang indah ini, untuk kami lakukan ya Tuhan. Kami siap ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian Toraja pada Rabu 1 Desember 2021 terambil dari Yesaya 1 ayat 21 sampai 31. Yesaya 1 ayat 21 sampai 31. Hukuman atas Yerusalem. Bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api.
keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkan. Amin. Mengapa engkau berubah? Matumbai amu membalik. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mungkin pernah mengatakan atau mendengar seseorang mengucapkan, "Jangan berubah ya." Perubahan yang dimaksud menyangkut sikap, cara hidup, atau tindakan yang bersifat positif. Namun pada akhirnya waktu yang terus berjalan dan peristiwa yang terjadi membuat orang itu berubah. Kita yang pernah mengucapkan perkataan tersebut tentu berharap orang itu kembali kepada keadaan yang semula. Perubahan yang demikian juga dialami oleh umat Tuhan di Yerusalem. Kota yang dulunya setia kini telah berubah menjadi sundal, yang tadinya penuh keadilan dan kebenaran kini menjadi sarang pembunuh. Segala sesuatu yang berharga seperti perak menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi. Kehidupan para pemimpin tidak lagi mencerminkan kehidupan yang baik. Mereka memberontak, bersekongkol dengan pencuri, menerima suap, dan mengejar sogok serta tidak membela anak yatim dan janda. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Yesaya menubuatkan akan penghukuman Tuhan. Penghukuman tersebut bukan untuk memusnahkan kota itu, namun untuk memurnikan kembali kehidupan yang telah ternoda, menjadikan kota di mana keadilan dan kebenaran menjadi cara hidup umat tersebut. Tuhan tidak berniat memusnahkan kota itu, namun orang-orang yang memberontak akan dihancurkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tantangan, penderitaan, dan godaan dunia mungkin telah membuat kita berpaling dari Tuhan. Namun, Tuhan dengan hati yang penuh kasih dan pengampunan selalu menerima ketika kita mau kembali kepadanya. Asal kita mau berubah dan percaya dengan segenap hati bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, Bapa yang pengampun, terima kasih atas firman-Mu yang indah pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Berkat-Mu yang selalu baru tiap hari kami rasakan. Dan kami bersyukur ya Bapa, Engkau menjadikan kami anak-Mu. Kau memilih kami ya Tuhan. Ajarlah kami Bapa untuk menjadi pelaku firman. Ajarlah kami ya Tuhan untuk bisa menghidupi cara hidup yang Tuhan kehendaki sebagai umat Kristus. Biarlah ya Tuhan, Engkau berkenan pada hidup kami. Engkau tolong kami dan mengampuni kami ya Tuhan yang mulai berpaling daripada Engkau. Di saat kami menghadapi tantangan penderitaan dan godaan dunia, sadar dan tidak sadar Tuhan, kadang kami memalingkan muka kami ya Tuhan. Terima kasih teguran firman-Mu, dan biarlah ya Tuhan kami mensyukuri berkat Tuhan, mensyukuri ya Tuhan kasih dan pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan menolong kami untuk berbalik lagi kepadamu ya Tuhan, datang kembali kepadamu. Biarlah kami mau berubah dan percaya dengan segenap hati bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami belajar diingatkan terus untuk bertindak sesuai dan sudah kehendak Tuhan. Terangilah jalan kami ya Tuhan. Biarlah kuasa penyertaan-Mu
terus berada bersama-sama dengan kami. Tolong kami menjalani hari-hari kami. Mampukan kami Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, kami selalu menjadi garam dan terang, layaknya anak-anak Kristus. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan tunjukkan, lakukan buat kami. Pada saat ini kami merendahkan diri kami Tuhan, kami bawa setiap pergumulan kami ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, tolong kami Tuhan, pimpin dan sertai kami ya Bapa. Kami berdoa buat para pemimpin kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam memimpin bangsa dan negara kami ini. Setiap hal yang dihadapi oleh bangsa kami, Tuhan tolong. Baik itu masalah perekonomian, pandemi COVID-19 ini, virus-virus lainnya, bahkan bencana alam Tuhan yang terjadi. Kami mohon pengampunan daripada-Mu. Tuhan tolong Tuhan, untuk kami semua bisa bersatu menghadapi ini ya Bapa. Dan kami berseru hanya kepada Tuhan, bahwa Engkaulah sumber pertolongan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat para pemimpin gereja, pendeta, gembala Tuhan yang Kau tempatkan, terkhusus kami di Jemaat Tangerang, para majelis ya Tuhan, penatua, diaken, pengurus OIG ya Tuhan, dan kami semua jemaat Tuhan, kiranya pimpin dan sertai mereka. Berikan hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan, sukacita dan melayani Tuhan di Jemaat Tangerang ini. Biarlah ya Bapa, dengan hikmat-Mu mereka menuntun kami ya Bapa kepada apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bagi setiap jemaat Tuhan di dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan masing-masing Tuhan, apapun itu yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Tuhan tolong kami ya Bapa, lakukan dengan baik, melakukannya untuk Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, dalam duka maupun suka ya Tuhan, Tuhan kiranya terus menolong. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kekuatan dan topanglah kami semuanya ya Tuhan. Ajar kami untuk saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini, apa yang akan kami hadapi, kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang tolong sertai dan pimpin kami menjalani hari ini. Biarlah dengan sukacita kami berjalan bersama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ampunilah kiranya dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan harian Toraja pada pagi yang indah ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.